خير الأنام وآل صحبه الكرام وآله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه. Sambil menunggu Bapak Rao untuk memberi tausiah, kita beri berikan ya. Khabiri khabiri
Iya, memang lagu kopi ini kalau panjenengan Sulit sekali menjadi penyantun ya Bu ya. Penyantun itu apa artinya Bu? Pemberi. Penyantun itu artinya memberi tanpa diminta. Berbeda dengan pemberi ya Bu ya. Penyantun lebih dalam lagi. Memberi tanpa diminta. Lebih baik mana? Memberi diminta dengan memberi tanpa diminta. Memberi tanpa diminta. Lebih dalam mana artinya? Lebih dalam Penyantun ya Bu ya. Iya, penyantun ini nilainya ada plusnya ya. Karena dia tidak diminta tapi memberi juga. Ini yang jarang dilakukan oleh manusia. Kebanyakannya kan setelah diminta ya Bu ya baru memberi ataupun diberi. Jadi dalam 24 jam ini Nabi pesan kepada kita sekalian supaya menjadi penyantun terhadap siapapun, baik manusia maupun non manusia. Dan pemberi ini bukan sekedar materi, Bapak Ibu sekalian. Kita biasanya asosiasi kalau memberi itu sedekah itu biasanya materi ya Bu ya. Iya, kalau nggak duit ya makanan ya Bu ya. Tapi padahal yang dikatakan oleh Nabi, pemberian yang paling bagus, pemberian yang paling dinilai baik, terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya bukan pemberian materi. Ya, dikatakan oleh Nabi, pemberian yang terbaik adalah pemberian ilmu, ya, ataupun motivasi, inspirasi, pengalaman, ya, dan lain sebagainya. Karena kalau kita memberikan duit $50, beli bakso cukup nggak Bu? Cukup. Pas-pasan nggak ada airnya ya? Nggak usah minum. Belum ada air gitu tanpa minum ya. Tapi kalau motivasi, misalnya ada teman yang duduk merenung kayak mau nangis ya Bu ya, misalnya nih lagi sedih ya, ternyata dia rupanya baru diterminate oleh majikan. Kita tahu, kita datang Ibu. Nah, dalam hal ini kita menawarkan, memberikan inspirasi, motivasi kepada teman itu. Ini yang hebat. Ya, karena kalau kita memberikan inspirasi, motivasi, ilmu dan pengalaman, ya, maka dia akan lebih hebat lagi manfaatnya, ya. Tapi kalau hanya $50 beli bakso jadi apa Bu? Nah, jadi barang itu ya Bu ya. Tapi ilmu yang mungkin ya, kalau teman kita misalnya diterminate, setelah diterminate dia masih banyak tanggungan, tiba-tiba dibisiki oleh setan misalnya untuk bunuh diri dan lain sebagainya, tiba-tiba kita datang ke situ dan memberikan motivasi supaya bangkit kembali, maka itu nilainya ada banyak plusnya ya, ketimbang pemberian materi yang walaupun dua-duanya itu adalah diperlukan ya, tetapi yang paling baik kata Nabi adalah memberikan apa Bu? Nasihat, motivasi, ilmu, pengalaman dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam 24 jam kita harus standby, sanggup memberikan pertolongan dalam bentuk apapun ya Bu ya, tenaga. Termasuk Bapak Ibu sekalian, ketika kita sedang menunggu liftnya, tiba-tiba ada beberapa orang datang di belakang kita, kita persilahkan dulu kepada mereka. Ini juga namanya pemberian ya. Jadi pemberian bukan berarti harus dolar saja, tetapi dalam bentuk lain itu malah justru diutamakan. Yang kedua, anta'fuwa amman zolamaka, bahwa Anda harus menjadi orang yang berjiwa pemaaf terhadap musuh-musuhmu, terhadap orang-orang yang menganiayamu, terhadap orang-orang yang merendah-rendahkanmu, terhadap orang-orang yang membodoh-bodohimu. Sanggup Bu jadi berjiwa pemaaf Bu? Orang yang berjiwa pemaaf itu hidupnya enak, indah, tapi yang memang sulit ya Bu ya. Udah indah. Untuk menjadi jiwa pemaaf ini paling sulit, terutama sekali bangsa Indonesia ini.
Yang biasanya tersinggung sedikit aja langsung apa Bu? Bully. Wah, berbulan-bulan, bertahun-tahun nggak mau menegur ya Bu ya. Iya. Nah ya, jadi kalau kita mempunyai sifat yang seperti itu, sebenarnya tidak akan membahagiakan hidup kita. Orang yang berjiwa sempit dadanya itu akan menderita hidupnya. Ketemu teman langsung suuzon. Suuzonnya apa Bu? Takutnya diapain? Diutangi. Ini orang yang jiwanya sempit, ya. Orang yang jiwanya pemaaf itu dalam hatinya semuanya bentuk yang timbul itu cinta, ya, terhadap siapapun. Makanya enak ibu-ibu kalau kita jiwa kita itu, hati kita itu bersih terus, isinya cinta, ya, jiwa pemaaf, itu akan banyak teman Bu. Ya. Kalau sudah banyak teman, akan banyak dukungan. Kalau banyak dukungan, kita mencalonkan jadi presiden, kira-kira terpilih apa enggak Bu? Terpilih tahun 2024 nih ya Bu ya. Jadi orang yang berjiwa pemaaf itu enak, hidupnya enak, temennya banyak, rezekinya juga Pak. Banyak. Yang ketiga, antu'tiya amman haramaka, bahwa Anda harus menjadi kontributor, bukan penerima. Nah, ini ya. Jadi ini hubungannya dekat dengan nomor 1 tadi. Kalau nomor 1 diminta, memberi tanpa diminta. Kalau ini menjadi kontributor yang mungkin bisa juga diminta, ya. Memberi kepada orang yang tidak pernah memberi. Orang yang tidak pernah memberi di sini maksudnya adalah orang pelit. Maksudnya gimana? Orang kan biasanya kalau kita mau memberikan sesuatu kepada orang yang pelit, kemudian teman kita tahu, kira-kira teman kita itu ngomong apa Bu? Jangan kasih, itu kan orang pelit, sama mau kasih kamu bodoh, dibodoh-bodohin lagi. Tes. Ya. Nah, jadi dalam hal ini kita mendidik orang pelit supaya berkontribusi dan menjadi orang yang berbagi. Itu maksudnya, ya. Karena orang pelit ini sebenarnya kasihan banget Bu. Saya melihat orang pelit itu hidupnya sengsara banget. Walaupun duitnya banyak ya. Iya, tapi teman nggak punya, ya, untuk ngobrol sulit, diajak ngobrol sulit, ya, diajak organisasi apalagi. Karena kalau orang pelit seperti ini, yang dia takutkan dalam hatinya itu apa Bu? Iya, dimintai pinjam uang, dan lain sebagainya. Jadi anggapannya itu sudah suuzon terus, ya. Maka orang yang seperti ini, ya, hidupnya tidak akan pernah bahagia. Dan yang keempat, antasila amman qata'aka, bahwa Anda harus menjadi penyambung tali silaturahim terhadap orang yang memutuskan hubungan itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin ada di antara kita yang sebelum ini ada musuh-musuhan, ya, saling berseberangan, saling tusuk-tusukan, ya biar saling sikut-sikutan. Tolong dicari orang itu ya, iya dicari. Yang memutuskan kita cari, kita sambung lagi, ya. Ini perlu, dan saya kira dengan acara seperti ini merupakan acara yang paling bagus sekali, ya, untuk menyambung tali silaturahim. Dan manfaat silaturahim ini Bapak Ibu sekalian pernah dilansir oleh hadis Nabi SAW dengan sabdanya, man arada an yunsa'ala fi atharihi, barang siapa yang ingin dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka hendaklah orang itu hobi bersilaturahim, ya. Jadi manfaat bersilaturahim yang dikatakan oleh hadis Nabi itu ada 2. Yang pertama, Allah akan memberikan panjang umur. Amin. Dan yang kedua, Allah akan memberikan keluasan rezeki. Amin.
dengan berkumpul seperti ini insya Allah pusing-pusing kita, mumet kita hilang semua ya Bu ya. Orang yang nggak mumet, orang yang nggak pusing, pikirannya jernih, hatinya tenang, insya Allah akan nggak sakit. Dan orang kalau nggak sakit, insya Allah umurnya apa? Logikanya seperti itu, ya. Logikanya seperti itu. Jadi harus terus kita menyambung tali silaturahmi itu, karena ada larangannya. Dikatakan oleh Nabi, la yadkhulul jannata qati'ur rahimin. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Jadi silah artinya menyambung, silah artinya bisa juga bersalaman, silah artinya bisa juga saling rangkulan, saling pelukan. Dan biasanya orang yang sering berpelukan, sering bersalaman, sering apa lagi Bu? Tempel-tempelan ya Bu ya. Itu insya Allah permusuhannya itu nggak ada itu, ya. Kalau sudah demikian, ya, maka orang itu akan sehat. Kalau sehat, umurnya insya Allah akan panjang. Jadi sangat logis sekali Nabi mengatakan hal itu. Jadi mau tempel-tempelan ya Bu ya? Mau tempel-tempelan sekarang? Supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dua hal tersebut, ya. Yang pertama adalah panjang umur, yang kedua murah rezeki. Mau tempel-tempelan sekarang Bu? Tolong pegang pundak sebelah kanan masing-masing. Sebelah kanan, ke kanan dulu, ke kanan. Wah ini susah. Oke, ikuti saya, pegang ya. Mbak, maafkan aku ya Mbak. Yang kencang suaranya Bu. Mbak, maafkan aku ya Mbak. Kalau yang kencang banget Bu. Mbak, maafkan aku ya Mbak. Sekarang ke kiri. Kayak dipijet. Kan udah kan antep ya indah Yasin seru kan. Ini kaki mari ngeria. Terus kiri. Oke, ke kiri. Mbak, aku telah memaafkanmu Mbak. Mbak, aku telah memaafkanmu Mbak. Mbak, aku telah memaafkanmu Mbak. Aduh, ini pasang-pasang ya Bu ya. Pasang. Ya, syukur. Oleh tonjok-tonjokan. Jadi saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Perlu dalam-dalam ini karena Mari ngono dari jotos-jotosan. usia ya Pak ya. Kosong-kosong. Iya. Kosong-kosong. Kosong-kosong. Doa Bapak sebelum doa, saya mau menyampaikan sesuatu kepada panjenengan ya. Kami sebagai murid-murid panjenengan, sebagai santri panjenengan selama ini banyak mungkin melakukan tindakan, mungkin sikap-sikap kami kepada panjenengan mungkin kurang sopan, bahkan sering sebenarnya kami meminta waktu panjenengan yang seharusnya untuk keluarga, ternyata untuk kami semuanya pasti secara tidak langsung kami membuat panjenengan agak kurang berkenan. Ya yang kita kami mewakili teman-teman semuanya, pengurus Rosmi dan juga semua santri yang hadir di sini, baik yang hadir di sini atau tidak, meminta maaf kepada panjenengan dan keluarga Sudi Abdullah. Berikan maaf kepada kami. Dan kami semua berdoa kepada panjenengan dan keluarga, semoga panjenengan selalu diberikan panjang umur, sehat walafiat, sehingga bisa memberikan ilmu dan usaha kepada kami semua. Kami tidak bisa memberikan apapun pada panjenengan, dengan doa itu
sekali sampaikan kepada panjenengan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa, yang biasa juga mohon maaf dan kita doanya sore nanti saya ke bandara menuju ke Kuala Lumpur dulu yang di Jakarta. Dan bisa ketemu kembali dan aktifkan kembali program Kosmi ya. Minta maaf tadi agak keselak saya napasnya kan ternyata dikecilkan. Ada yang mudiknya nih? Enggak. Sudah kelewatan? Telat kan Pak. Iya, kayaknya banyak yang mudik ya waktu. Atau saya buka dulu untuk pertanyaan, barangkali silakan sebelum kita baca doa. Ada nyanyian Lebaran belum? Sudah. Selamat Hari Lebaran sudah. Ya. Kemudian kita baca doa. Silakan. Selamat Hari. Dibuka. Buka liriknya dulu, buka liriknya. Baik, 1, 2, 3. Selamat Hari